Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayatul Ummah, NIM 213210087. Semester 1 kelas B, Prodi S1 Keperawatan Stikes Insan Cendekia Medika Jombang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat. Pengertian dari karbohidrat sendiri adalah karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung atom-atom karbon atau unsur C, hidrogen unsur H, dan oksigen unsur O. Saya kutip dari buku Metabolisme Karbohidrat milik Novi Haila tahun 2017. Karbohidrat berdasarkan jenis gula. Yang pertama adalah monosakarida. Mono yang berarti satu adalah jenis karbohidrat yang paling sederhana yang tidak dapat dihidrolisis atau dipecah menjadi karbohidrat yang lebih kecil lagi. Yang kedua adalah disakarida. Adalah gabungan dari dua unit monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Contohnya laktosa atau gula susu. Yang terakhir adalah polisakarida. Gabungan lebih dari 10 unit monosakarida. Contohnya amilum, glikogen, dan dextrin. Untuk yang selanjutnya adalah skema dasar metabolisme karbohidrat. Secara umum, skema dasar metabolisme karbohidrat dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis adalah proses pengubahan glukosa menjadi asam pirufat. Yang kedua adalah glikogenesis. Glikogenesis adalah proses pengubahan glukosa menjadi glikogen. Yang ketiga adalah glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses pengubahan glikogen menjadi glukosa. Yang terakhir adalah glikogenogenesis. Adalah proses pembentukan glukosa dari prekursor non-karbohidrat menjadi glukosa, seperti asam amino dan asam lemak. Selanjutnya mengenai metabolisme karbohidrat. Secara umum, metabolisme karbohidrat dimulai dengan glukosa. Glukosa akan memasuki tahap glikolisis. Apabila metabolisme berlangsung secara aerob, maka akan menuju tahap oksidasi pirufat. Kemudian lanjut ke siklus Krebs dan diakhiri transport elektron. Dan sebaliknya, apabila metabolisme secara anaerob, maka dari tahap glikolisis ini akan diubah menjadi asam laktat. Yang selanjutnya, skema dasar metabolisme karbohidrat yang tadi saya akan menjelaskan secara rinci. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis terjadi di sitoplasma, mengubah satu molekul glukosa atau senyawa berkarbon 6 menjadi 2 molekul asam pirufat atau senyawa berkarbon 3. Berikut adalah proses dari glikolisis. Glikolisis dibagi menjadi 2 tahap utama. Yang pertama adalah tahap membutuhkan energi. Yang kedua adalah tahap yang menghasilkan energi. Glukosa memiliki 6 atom C, akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Pada proses ini dibutuhkan 1 ATP
untuk membentuk ADP. Kemudian dari glukosa 6-fosfat ini dikatalisis oleh enzim fosfoglukoisomerase diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat oleh enzim fosfofruktokinase. Fruktosa 1,6 bifosfat ini memiliki 6 atom C. Kemudian akan dipecah menjadi 2 molekul yang masing-masing memiliki 2 atom C, akan dipecah oleh enzim aldolase menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseral sampai membentuk asam pirufat menghasilkan 1 ATP. Apabila ketersediaan oksigen mencukupi, asam pirufat ini akan memasuki tahap siklus Krebs. Ini dinamakan proses secara aerob. Sebaliknya, apabila ketersediaan oksigen tidak mencukupi, maka dari asam pirufat ini akan diubah menjadi asam laktat atau disebut proses anaerob. Pada kondisi ini sering terjadi pada seseorang yang bekerja atau berolahraga secara berat. Akibat kurangnya oksigen menyebabkan asam pirufat berubah menjadi asam laktat yang menimbulkan rasa pegal akibat bekerja terlalu berat. Untuk yang selanjutnya adalah proses glikogenesis. Glikogen memiliki banyak cabang dan banyak ujung. Di setiap ujung siap dipecah ketika dibutuhkan untuk menghasilkan glukosa. Proses terjadinya glikogenesis. Glukosa harus mengalami tahapan fosforylasi dengan bantuan enzim heksokinase membentuk glukosa 6-fosfat. Setelah glukosa 6-fosfat terbentuk, akan dirubah menjadi glukosa 1-fosfat, lalu akan dirubah menjadi UDP glukosa sampai membentuk glukosa N+1. Yang selanjutnya adalah tahapan glikogenesis. Pada tahapan ini, tahap pemecahan glikogen menjadi glukosa. Glikogen menjadi glukosa 1-fosfat dengan bantuan enzim alfa-glukosida dan glikogen rilase. Fungsi dari alfa-glukosidase sebagai pemecah ikatan cabang sehingga menghasilkan glukosa. Tahap selanjutnya adalah tahap perubahan glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukomutase. Enzim ini akan mengkatalisis isomerase glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat. Tahap terakhir terbagi menjadi 2 jalur. Yang pertama adalah jalur yang terjadi di otak. Dan yang kedua adalah jalur yang terjadi di dalam hati. Glukosa 6-fosfat yang tadi akan langsung masuk ke dalam reaksi glikolisis untuk diubah menjadi energi dalam bentuk ATP.
Untuk yang kedua, jalur yang terjadi di hati. Jalur yang terjadi di dalam hati akan mengalami resuspan fosfat dan berubah menjadi glukosa baru masuk ke glikolisis untuk menghasilkan ATP. Yang terakhir adalah proses glukoneogenesis. Pada proses glukoneogenesis, semua reaksi akan proses glukoneogenesis adalah semua reaksi yang mengubah senyawa non-karbohidrat menjadi karbohidrat atau glukosa. Reaksi ini biasanya terjadi di dalam hati. Pada proses perubahan glukoneogenesis terdapat 4 perubahan. Yang pertama adalah perubahan pirufat menjadi fosfenopirufat. Yang kedua adalah fosfenopirufat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Yang selanjutnya adalah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Yang terakhir adalah fruktose 6 fosfat akan berubah menjadi glukosa. Itulah penjelasan singkat mengenai skema dasar metabolisme karbohidrat. Kesimpulan dari metabolisme karbohidrat ini adalah metabolisme karbohidrat adalah segala bentuk reaksi kimia yang berlangsung dalam makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama yang berguna bagi manusia untuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Tubuh akan mencerna dan menghasilkan glukosa dengan bantuan enzim-enzim dan diserap oleh tubuh. Pada proses inilah tubuh akan memperoleh energi. Itulah penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari penjelasan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.